Hai anak-anak semua, bertemu lagi dengan Pak Asim. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 8. Nah, mungkin anak-anakku sudah menonton video pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita akan membahas bab baru. Apa itu? Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Bagaimana cara kamu memilih makanan dan minuman yang sehat dan menarik? Bagaimana cara kamu membuat makanan tidak mudah berjamur? Semua itu kita akan bahas pada zat aditif. Perhatikan gambar di samping. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, memperpanjang daya simpan, meningkatkan gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengantal, dan pengemulsi. Kita akan membahasnya satu persatu. Fungsi yang pertama adalah pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Pewarna alami dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan buah. Pewarna alami mempunyai keunggulan, yaitu lebih sehat, tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dibandingkan pewarna buatan. Namun, pewarna makanan alami juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan, warnanya kurang kuat, dan jenisnya terbatas. Nah, pada gambar di samping, ini merupakan jenis-jenis pewarna alami. Apabila anak-anak ingin memberikan warna ungu, nah, kamu bisa menambahkan bahan buah murbei atau buah anggur. Bila anak-anak ingin memberi warna kuning, nanti bisa ditambahkan kunyit agar berwarna kuning. Yang ketiga, apabila kamu ingin memberikan warna orange, kamu bisa menggunakan bahan wortel. Empat, apabila kamu ingin memberikan warna hijau, kamu bisa menggunakan daun suji atau daun pandan. Selanjutnya, apabila kamu ingin menggunakan warna coklat, kamu bisa menggunakan bahan kakao. Yang keenam, apabila kamu ingin memberikan warna merah, kamu bisa menggunakan bahan buah naga atau buah stroberi. Yang ketujuh, apabila kamu ingin memberikan warna hitam, kamu bisa menggunakan arang. Selain warna alami tersebut, ada juga pewarna buatan yang diperoleh melalui proses reaksi kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis dan telah melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen atau nama lainnya certified color. Keunggulan bahan pewarna buatan adalah harganya murah, praktis dalam penggunaan, warnanya lebih kuat, jenisnya lebih banyak, dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Nah, ini adalah jenis-jenis pewarna buatan yang dapat digunakan dalam makanan dan minuman. Nah, semuanya ini menggunakan olahan pabrik dari warna biru, kuning, orange, hijau, sampai merah. Jadi anak-anakku bisa menggunakan bahan pewarna buatan mulai dari Brilliant Blue, Tartrazine, Sunsetilo, Fast Green, atau Aurora Red. Nah, ini juga bisa anak-anak lihat pada bungkus kemasan atau jajan yang anak-anak beli di kantin sekolah. Nah, apabila ada tulisan Tartrazine berarti warnanya kuning. Gitu. Contohnya. Lalu fungsi zat aditif yang kedua adalah pemanis. Merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis. Pemanis alami yang umumnya digunakan adalah untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman.
adalah gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Selain pemanis alami, ada juga pemanis buatan yang dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami dan tidak menghasilkan kalori dalam tubuh. Contohnya adalah siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Nah, berikut ini adalah tabel perbandingan tingkat kemanisan pemanis buatan. Tingkat kemanisan sakarin ini yang paling tinggi, yaitu 200 kali dari sukrosa. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah pengawet. Merupakan zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman itu sendiri. Kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Metode pengawetan diantaranya pengasinan, pemanisan, pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Bahan pengawet buatan dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel di samping ini. Nah, apabila anak-anak ingin mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap, dan saus, anak-anak bisa menggunakan asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Nah, apabila ingin mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng, bisa menggunakan bahan pengawet asam askorbat. Kalau ingin mengawetkan daging olahan dan keju, menggunakan natrium nitrat. Jika ingin mengawetkan roti dan keju olahan, menggunakan asam propinat. Apabila ingin menghambat oksidasi pada lemak dan minyak, menggunakan butil hidroksianisol atau butil hidroksitoluen untuk menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega. Selanjutnya fungsi yang keempat yaitu penyedap. Adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Bahan penyedap alami yang umumnya digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, kayu manis, kaldu dari daging, dan kaldu dari tulang. Selain penyedap alami ini, ada juga penyedap buatan yang umumnya digunakan, yaitu versin, yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau mononatrium glutamat. Fungsi zat aditif yang kelima adalah pemberi aroma. Adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Di antaranya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, vanili, dan buah mopei. Sedangkan pemberi aroma buatan, misalnya amil kaproat untuk memberikan warna apel, amil asetat untuk memberikan aroma pisang ambon, etil butirat untuk memberikan aroma nanas, vanilin untuk memberikan aroma vanili, dan metil antranilat untuk memberikan aroma buah anggur. Nah, ini hanya beberapa contoh aroma buatan. Masih banyak lagi aroma-aroma lainnya seperti aroma durian, aroma jeruk, dan lain-lain. Fungsi yang keenam, yaitu pengental, adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginat. Contoh makanan pengental adalah makanan capcay yang terbuat dari larutan pati. Fungsi zat aditif yang terakhir adalah pengemulsi, yaitu bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya, yaitu dapat mempertahankan penyebaran air dalam lemak. Contoh zat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones dan mentega akan terpisah.
Nah, demikian anak-anakku pembelajaran kita kali ini tentang zat-zat yang terkandung pada makanan, bahan-bahan apa saja sebagai pencampur makanan, baik alami maupun buatan. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Terus belajar, terus membaca, terus mencatat, dan kerjakan soal-soal yang ada di buku paket maupun lembar kerja siswa. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.